Divock Origi kabarnya menjadi incaran dua klub papan atas Serie A. Atalanta dan AC Milan disebut-sebut menginginkan jasa striker Liverpool itu. Origi baru mencatat 10 penampilan di semua kompetisi bersama Liverpool musim ini. Sudah 5 gol dan 2 assist yang dia persembahkan buat The Reds. Pemain asal Belgia itu memang kesulitan menembus starter utama Liverpool. Origi lebih banyak turun sebagai super sub dan menjadi idola penggemar berkat gol-gol vitalnya, termasuk saat mencetak gol tunggal kemenangan ke gawang Wolverhampton Wanderers beberapa waktu lalu. Kontrak Divock Origi di Liverpool habis pada musim panas tahun depan, dan sejauh ini belum ada pembahasan perpanjangan kontrak penyerang jebolan Lille tersebut. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan Milan dan Atalanta. Kubu Ladea mengincar Origi untuk menggantikan Luis Muriel yang dikabarkan ingin angkat kaki dari Bergamo demi mencari menit bermain lebih banyak di klub lain. Sementara itu Rossoneri berminat merekrut Origi untuk diplot menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Divock Origi telah bergabung ke Liverpool sejak tahun 2014 lalu. Dia total mencatatkan 40 gol dari 168 penampilan dengan seragam The Reds. AC Milan dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Rafael Leao mengenai perpanjangan kontraknya. Tuttosport melaporkan bahwa negosiasi antara Paolo Maldini dan Jorge Mendes selaku agen Leao telah menemukan kesepakatan terkait gaji. Kedua belah pihak diklaim sepakat di angka sekitar 4 juta euro per tahun dengan perpanjangan kontrak hingga Juni 2026. Saat ini para pihak sedang bekerja untuk menemukan detail-detail bonus yang akan ditambahkan ke dalam kontrak baru Leao nantinya. Di sisi lain, Leao sendiri telah menyatakan keinginannya untuk tetap di Milan. Sepanjang musim ini sang pemain terus berkembang dan menunjukkan peran pentingnya di dalam tim, meskipun ia harus memperbaiki beberapa aspek, salah satunya konsistensi. Kebersamaan Andrea Conti bersama Milan sepertinya akan segera berakhir. Itu setelah sang agen memberikan konfirmasi bahwa kliennya akan meninggalkan AC Milan begitu jendela transfer Januari resmi dibuka. Conti dipinjamkan ke Parma untuk paruh kedua musim lalu, namun harus kembali ke Milan setelah Rossoblu terdegradasi ke Serie B. Sejauh musim ini mantan pemain Atalanta itu belum sekalipun mendapatkan menit bermain. Situasi yang kemudian mendorongnya mencari klub baru yang bisa memberinya banyak kesempatan. Mario Giuffredi selaku agen Conti mengungkapkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun terakhir Conti di Milan. Conti akan pergi pada Januari, itu akan menjadi satu kemenangan saya berikutnya. Dia adalah korban cedera dan terlalu cepat dilupakan, dan saya tidak menyukainya. Kemenangan saya berikutnya adalah meluncurkannya kembali, tapi tidak di Genoa. Saya memiliki sesuatu yang lain di kepala saya. Conti telah berpikir bahwa jika ia memiliki sedikit keberuntungan, dia bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya, kata sang agen seperti dikutip dari Sempre Milan. Sejak didatangkan Milan dengan status pinjaman dari Chelsea awal musim lalu, Timo Bakayoko belum bisa memberikan banyak kontribusi. Sejauh ini Bakayoko secara total baru memainkan 307 menit dari 12 penampilan di seluruh ajang kompetisi. AC Milan awalnya mengharapkan bahwa mereka akan mendapatkan 4 pemain tengah yang memiliki level yang setara. Akan tetapi pemain asal Prancis itu pada faktanya terus berjuang mendapatkan performa terbaiknya. Ia melewatkan 7 pertandingan karena masalah otot, 5 di Serie A dan 2 di Liga Champions. Selain itu dari 12 penampilan, Bakayoko bahkan sudah mengantongi 4 kartu kuning. Singkatnya, kehadiran Bakayoko di dalam tim belum memberikan dampak sama sekali, dan ini tentu saja menjadi masalah mengingat Milan membutuhkan pemain yang bisa terus berada di level tinggi untuk menjaga peluang dalam perburuan Scudetto musim ini. Dengan potensi absennya Frank Kessie dan Ismail Benacer yang akan mengikuti gelaran Piala Afrika awal tahun depan, Pioli tentu saja berharap Bakayoko bisa segera nyetel dengan tim. Dan jika itu tidak terjadi, maka Milan tak hanya akan dirugikan dari sisi olahraga, tapi juga dari sisi ekonomi. Sebagai catatan, Bakayoko didatangkan Milan dari Chelsea dengan status pinjaman selama 2 tahun, plus opsi pembelian senilai 15 juta euro. Milan membayar 750.000 euro sebagai biaya peminjaman dan mengganjar Bakayoko dengan gaji kotor senilai 4,6 juta euro. Sebuah angka yang terlalu tinggi untuk pemain yang minim kontribusi. Tak ada kabar positif terkait pemulihan Rafael Leao karena pemain sayap 22 tahun tersebut diperkirakan akan absen hingga tahun depan karena masalah cedera. Milan Live melaporkan bahwa Rafael Leao sebenarnya tengah berjuang mengatasi cedera paha agar bisa tersedia untuk pertandingan melawan Napoli akhir pekan ini. Tetapi sayangnya perkembangan pemulihannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Rafael Leao tak hanya diperkirakan akan melewatkan pertandingan melawan Napoli, tapi juga berpotensi absen di pertandingan melawan Empoli. Oleh karena itu, Stefano Pioli nampaknya harus puas dengan kembalinya Olivier Giroud sebagai satu-satunya pemain yang pulih dari cedera. Sebab selain Leao, Ante Rebic, Davide Calabria, dan Pietro Pellegrini juga baru bisa kembali awal tahun depan.
Dengan potensi akan absennya Frank Kessie dan Ismail Bennacer yang akan membela negaranya masing-masing di Piala Afrika awal tahun depan. Selama beberapa hari terakhir ini ada spekulasi yang beredar luas di media, mengungkapkan bahwa Milan bisa memangkas masa peminjaman Yacine Adli di Bordeaux dan sang pemain bisa kembali ke Milan bulan Januari. Namun spekulasi tersebut nampaknya sulit menjadi kenyataan. Laporan dari Casa Milan seperti dilansir dari Milan News mengungkapkan bahwa Yacine Adli akan tetap berada di Bordeaux hingga akhir musim ini, sesuai dengan perjanjian yang disetujui antara Milan dan Bordeaux. Yacine Adli direkrut Milan senilai 8 juta euro dari Bordeaux awal musim lalu, dan kemudian membiarkannya tetap di Prancis hingga akhir musim ini. Ini adalah skema transfer yang ditempuh Milan agar mendapatkan Adli sesuai permintaan mereka, dan kesepakatan peminjaman selama 1 musim harus dihormati oleh para pihak. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu dari 3 tim Serie A yang telah menyatakan minatnya untuk merekrut bek sayap Empoli Fabiano Parisi. Calciomercato melaporkan bahwa Parisi telah menarik minat beberapa klub elit Liga Italia setelah membantu tim promosi Empoli menjalani musim yang terbilang mengesankan sejauh ini. Empoli telah menyatakan bahwa mereka tak memiliki rencana melepas Parisi di bulan Januari ini. Namun Milan, Sassuolo, dan Fiorentina telah memasukkan Parisi sebagai target mereka musim depan. Napoli sebenarnya terkonfirmasi juga memantau perkembangannya, tapi mengingat mereka memiliki Mario Rui yang memiliki agen yang sama dengan Parisi, maka Napoli tidak dianggap sebagai peminat yang serius. AC Milan memilih untuk mengatasi kedalaman bek sayap kiri dengan mendatangkan Fode Ballo-Touré dari Monaco di bursa transfer musim panas lalu. Sejauh ini sang pemain belum menunjukkan potensinya sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk membackup Theo Hernandez, sehingga Milan kemungkinan besar akan menyasar opsi lain.